Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita hidup di tengah dunia ini. Kita beraktivitas di tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang rentan menjadi sama dengan dunia ini. Oleh karena itu saudara, betapa penting engkau dan saya setiap hari memiliki persekutuan dengan Tuhan yang intens. Sehingga bukannya engkau dan saya dipengaruhi oleh dunia ini, tetapi engkau dan saya mempengaruhi dunia ini oleh kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kehidupan bergereja di pelbagai tempat sangat dipengaruhi oleh bagaimanakah kehidupan kota tersebut. Sebagaimana yang terjadi pada 7 gereja yang tercatat dalam kitab Wahyu, di mana Tuhan Yesus menyurati mereka. Saudara, gereja bermetamorfosis menjadi semakin mirip dengan dunia sekitarnya. Dan itu adalah sebuah kemungkinan yang dapat terjadi. Saudara, apakah hal ini yang Tuhan inginkan terjadi pada gerejanya? Saudara, memang gereja harus melayani dunia ini. Tetapi gereja barulah dapat melayani dunia ini jikalau gereja berkehidupan sebagai gereja, bukan sebagai dunia. Saudara, gereja dipanggil masuk ke dalam dunia, tetapi gereja bukan dari dunia ini. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 32-37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya, miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini menceritakan bagaimanakah kehidupan gereja mula-mula. Tentu hal ini diceritakan agar gereja dari zaman ke zaman, bahkan gereja hari ini, mendapatkan semangat dari kehidupan bergereja yang sesungguhnya, yaitu gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, bagaimanakah kehidupan gereja itu? Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan bagi kita. Yang pertama, gereja harus sehati, sejiwa, dan saling melayani. Saudara, firman Tuhan berkata begini, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, konteks peristiwa kisah yang dikisahkan ini, saudara-saudara, adalah di mana orang-orang percaya ini adalah memang latar belakangnya orang-orang Yahudi. Mereka dari pelbagai daerah, pelbagai kota pada zaman itu sedang mengikuti peristiwa Pentakosta karena mereka beragama Yahudi. Dan saudara-saudara, mereka kumpul di Yerusalem, dan tentu saudara, mereka tidak membawa barang banyak atau uang banyak. Sehingga saudara-saudara, inilah yang terjadi, yaitu bagaimana orang-orang percaya ini dari berbagai tempat ini, mereka mengalami persekutuan yang sangat indah, yaitu mereka itu memiliki kesehatian, sejiwa, bahkan mereka saling melayani, saling menutupi, saling menyokong, sehingga mereka tidak berkekurangan. Saudara, ini yang terjadi. Saudara, gereja Tuhan
memiliki ciri-ciri yang sangat kuat pada gereja mula-mula adalah gereja itu bersehati, dan gereja itu sejiwa, dan gereja itu saling melayani. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau kita melihat dunia ini, bukan saja hari ini, tetapi pada dunia di mana gereja mula-mula ada. Saudara, dunia semakin hari, semakin individualistik. Saudara, bukankah manusia berdosa selalu bersifat keakuan? Selalu yang penting diri sendiri, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri sendiri. Saudara, ketika kita menjadi orang percaya, maka kita mengenal kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya bagi kita. Saudara, kasih itulah yang membuat kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Saudara, disitulah gereja bisa bersehati. Saudara, gereja bisa melayani karena gereja mengalami kasih Tuhan untuk tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, ketika gereja hidup sebagaimana hakikat gereja itu, saudara, gereja menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Saudara, di mana dunia bisa melihat gereja sebagai sebuah komunitas yang berbeda dari komunitas yang lain. Di mana saudara, di dalam gereja, mereka melihat adanya keutuhan, adanya kasih, adanya kemurahan hati, adanya kerendahan hati. Saudara, di situ saudara-saudara, gereja menjadi kesaksian bagi dunia ini. Saudara, semua itu sangat dipengaruhi bagaimana setiap kita sebagai orang percaya bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita. Dan bagaimana kita diubahkan oleh firman Tuhan dan melalui pengudusan daripada Roh Kudus. Sehingga saudara, setiap orang percaya yang mengalami pertumbuhan rohani di dalam Kristus, maka terekspresi bagaimana setiap orang percaya berkehidupan di dalam bergereja. Saudara, hari ini ada berapa banyak gereja yang tidak bersehati, tidak sejiwa, dan tidak saling melayani. Saudara, itu menggambarkan bagaimanakah mereka memiliki kehidupan kerohanian mereka. Bagaimanakah mereka menghormati Kristus. Bagaimanakah mereka dipengaruhi oleh Roh Kudus. Saudara, gereja yang menghormati Kristus, mengasihi Kristus, gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus, gereja itu akan menjadi gereja yang sehati, gereja yang saling melayani. Karena Roh Kudus dengan buahnya selalu menyatakan kasih kepada orang-orang di sekitarnya. Saudara, yang kedua, saudara, gereja akan penuh kuasa ketika gereja memberitakan Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, di manakah kuasa daripada gereja? Saudara, kuasa daripada gereja bukan pada manusianya. Kuasa daripada gereja bukan kepada pemimpin gerejanya. Bukan. Kuasa daripada gereja bukan seberapa besar gerejanya. Kuasa daripada gereja bukan seberapa kaya gerejanya. Kuasa daripada gereja bukan seberapa hebat aktivitasnya. Tetapi kuasa gereja bisa miliki ketika gereja berpusat kepada Yesus Kristus. Gereja hidup di dalam Yesus Kristus. Gereja menghormati Kristus. Gereja memuliakan Kristus. Bahkan gereja memberitakan Yesus Kristus. Saudara, gereja yang seperti ini, gereja yang penuh kuasa. Saudara, gereja ada, dibangun di atas dasar pondasi Yesus Kristus. Gereja ada, dilahirkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan saudara, jangan lupa, pekerjaan Roh Kudus yang sangat penting adalah dia memuliakan Yesus Kristus. Pekerjaan Roh Kudus yang sangat penting, dia memberitakan apa yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, ketika gereja memberitakan Yesus Kristus, hidup dalam Yesus Kristus, maka gereja berjalan bersama Roh Kudus. Ketika gereja berjalan bersama Roh Kudus, saudara jangan lupa, Yesus pernah berkata, kuasa itu turun ketika Roh Kudus diberikan kepada kamu, dan kamu menjadi saksiku. Saudara, bagaimana kita bergereja menjadi kesaksian efektif? Cuma satu cara,
ketika gereja hidup di dalam Yesus Kristus, bertumbuh di dalam Dia, menghormati Dia, meninggikan Dia, dan gereja memberitakan Yesus Kristus, bukan yang lain. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja itu adalah kita, yaitu orang percaya, bukan gedungnya. Disitulah saudara, ketika saudara dan saya sebagai orang percaya, bertumbuh dalam Kristus, menghormati Kristus, memuliakan Kristus, dan memberitakan Yesus Kristus, maka saudara bisa menyaksikan bagaimana Tuhan memakai gereja menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Dan di mana gereja boleh menyatakan Kristus di tengah dunia ini. Saudara, mari kita memiliki kehidupan bergereja sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menyaksikan kuasa, kasih, dan kemuliaan Tuhan dari gereja Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau memeterkan dalam hati kami sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan. Bagaimanakah seharusnya kami berkehidupan, sehingga kami memberikan impact kepada dunia ini. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.